selanjutnya, Pak. Baba Nur, kenapa harus melalui Bunda Maria jika berdoa melalui perantara? Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah? Lantas, jika Bunda Maria sebagai perantara, di sana juga ada peranan Yusuf suaminya. Terima kasih, Baba Nur. Silakan. Kenapa peranan siapa? Peranan Yusuf suaminya. Suaminya siapa maksudnya? Oh, iya, Yusuf, iya, iya. Yusuf suami. Iya, iya. Ya, Begini ya. loh. Eh, ini perdebatan klasik sebetulnya ya. Tapi saya ini kan melihatnya tidak dari segi pihak yang konflik. Tapi saya ini kan hanya melihat ada tulisan-tulisan Bapak Gereja, ya para dosis yang diberikan kepada kita ya memang seperti itu. Jadi begini, apa tadi? Berdoa. Perantara, ya. Sebetulnya coba perhatikan ya, ini bukan sebetulnya muncul tiba-tiba dalam kekristenan. Ya coba Anda membaca tafsiran-tafsiran Yahudi. Jadi pertama yang harus dilakukan, orang berdoa kepada Allah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para patriark dan para matriark. Itu yang pertama ditekankan dulu. Makanya orang Yahudi kan berdoa Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam, terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami Raja yang kekal, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makin Abraham, perisai Abraham. Kenapa harus ditegaskan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Karena Allah seperti yang dulu menyatakan diri kepada Abraham, seperti yang dulu menyatakan diri kepada Ishak, seperti dulu yang menyatakan diri kepada Yakub. Jadi ada kesinambungan dari ajaran itu. Dari sumber siapa kita mengenal Allah? Ya sumbernya dari para bapak-bapak bangsa. Kemudian matriark, disebutnya nama Sarah, nama Rahel, nama Ribka di dalam ibadah Yahudi. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita membaca sejumlah literatur Yahudi ini, saya melihat dari akarnya dulu ya. Ketika orang-orang Israel ditawan dalam pembuangan ke Babel, maka kemudian ketika mereka menangis di dalam perjalanan itu melewati kuburnya Rahel. Ini saya cerita Yahudi dari kitab Targum. Maka di situ murka Tuhan itu reda karena doa dari Rahel. Rahel menangis. Itu tafsiran dari teks dari Yeremia itu. Rahel menangisi anak-anaknya itu ditafsirkan dalam teks Yahudi bahwa Rahel berdoa. Tuhan begitu melihat air mata Rahel itu kemudian mengabulkan doa itu dan dia mengatakan nanti penghiburan itu akan datang pada saat Raja Mesias. Jadi artinya begini, bahwa ketika kekristenan muncul, kita tidak punya ikatan lagi dengan orang Yahudi secara darah kan? Ikatan kita apa? Kita bukan turunan Yahudi, kita ini goyim, kita ini Gentile. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama yang diberitakan oleh para ibu dan para bapak rohani. Ya seperti Tuhan yang dulu mengajarkan ketaatan dan ditanggapi dengan ketaatan oleh Bunda Maria, Tuhan yang diajarkan oleh para rasul, dari para rasul ke muridnya para rasul, dari muridnya para rasul ke murid-muridnya para rasul, itu patrologi. Nah seperti ini menjaga kontinuitas ajaran. Tapi kalau kita mengatakan pokoknya ada dalam Alkitab, Alkitab belum ada ketika gereja muncul. Gereja muncul tahun 33. Alkitab baru ada, perjanjian baru ya, baru ada tahun 49, tahun 50. Maka gerejalah yang melahirkan Alkitab, bukan Alkitab yang melahirkan gereja. Nah itu pertama, prinsip pertama. Maka kesinambungan kita dengan ajaran-ajaran Tuhan itu tidak lagi melalui hubungan daging kita dengan para bapak-bapak Israel yang tidak ada hubungannya dengan kita, tapi hubungan iman, hubungan di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang kalau dulu dia mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya sekarang kita mengatakan Allah yang dulu memanggil Petrus, memanggil Lukas ya,
Bunda Maria itu tentu tidak ada cacat celahnya dari yang pertama. Terus kemudian kita tidak pernah berdoa supaya dikabulkan oleh para kudus, itu tidak pernah ada. Tetapi kita mengatakan kita berdoa bersama para kudus. Dan kemudian kalau soal syafaat atau soal perantaraan itu ya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya saya kira itu. Jadi bukan orang kudus itu menjawab doa kita, dia sama-sama berdoa. Makanya di dalam kitab kitab Ibrani itu dikatakan kita sudah datang ke Bukit Sion atau Yerusalem surgawi, di mana roh-roh orang benar yang kini sudah menjadi sempurna. Nah, roh-roh orang benar itu siapa? Karena Yesus mengatakan, ketika kamu percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, tetapi dia tidak akan mati, dia akan hidup selama-lamanya. Itu disampaikan kepada Kristus. Berarti orang yang beriman kepada Kristus tidak mati. Itu tersadar, makanya pertanyaan sekarang ini, ketika mereka di Yerusalem surgawi, artinya di Firdaus, roh-roh orang benar yang sekarang menjadi percaya itu kan pasti berdoa, beribadah seperti kita sekarang kan. Lalu mereka berdoanya gimana sekarang? Kan pasti berdoa. Saya mohon Tuhan, berkatilah Ibu Grace di dunia, berkatilah saudara-saudara kami yang masih berjuang di dunia, kan gitu kan? Mereka sudah menjadi sempurna, lalu mereka berdoa untuk siapa? Apalagi Bunda Maria gitu. Jadi secara logis pun itu, historis logis itu bisa dibuktikan. Karena apa? Bagi saya orang sejarah itu memandang sesuatu itu harus ada kesinambungan dari awal. Tidak bisa kita potong sejarah gereja itu hanya karena dari teologinya Luther atau teologinya Calvin dari abad 16. Lalu 1600 tahun itu kita buta kan, berarti kita tidak ngerti apa-apa. Nah, berarti kita lebih percaya kepada mereka yang lebih dekat peristiwa, apa yang mereka ucapkan. Ya, misalnya soal Maria sebagai tabut perjanjian itu sudah diucapkan oleh Bapak Gereja yang bernama Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus, dan Santo Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Santo Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Ada kesinambungan ini yang disebut dengan taklid al-muqaddas. Itu saya kira. Terima kasih.